warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Utari Nurdianti. Kalian bisa memanggil Ibu Utari. Ibu dari Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPS kelas 4 tentang sikap kepahlawanan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian jangan kemana-mana ya, tetap disimak video ini. Hai anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pahlawan merupakan para pejuang yang gagah berani dan dikenal karena pengorbanannya dalam merebut, membela kebenaran, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani. Yang pertama, berani. Pada zaman dahulu, para pahlawan kita berani menghadapi penjajah dan membela kebenaran. Saat ini sebagai siswa, kita harus berani melakukan hal yang benar. Misalnya, berani bertanya kepada guru jika belum memahami pelajaran dan berani mengakui kesalahan. Yang kedua, rela berkorban. Para pahlawan kita rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Saat ini sebagai siswa, kita bisa menyisihkan sebagian uang saku untuk membantu orang lain yang mengalami musibah. 3. Pantang menyerah. Para pahlawan kita memiliki sikap pantang menyerah dalam merebut kemerdekaan. Saat ini sebagai siswa, kita harus pantang menyerah, misalnya dalam mengerjakan soal yang sulit. 4. Gigih atau teguh pada pendirian. Para pahlawan kita memiliki sikap yang gigih dan teguh pada pendirian untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Dan saat ini sebagai siswa kita harus memiliki sikap yang gigih dan teguh dalam belajar demi meraih kesuksesan. 5. Berjuang tanpa pamrih. Maksudnya, kita sebagai siswa harus selalu berbuat ikhlas tanpa mengharapkan pujian dan imbalan pada orang lain. 6. Berperilaku terpuji. Maksudnya, segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh untuk orang lain. 7. Bekerja sama. Pada zaman dahulu, para pahlawan kita semangat bekerja sama di masa perjuangan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di sekolah antara lain, membersihkan kelas, menata meja kursi, dan aktif dalam kerja kelompok. 8. Cinta tanah air. Apa yang dilakukan para pahlawan merupakan wujud rasa cinta tanah air yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pahlawan mampu mengusir penjajah. Saat ini sebagai siswa, kita harus mempertahankan budaya kita sendiri dari ancaman budaya asing dan mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir 9. Bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab telah dibuktikan para pahlawan. Mereka bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan siap menerima resiko apapun. Penerapan sikap bertanggung jawab di sekolah misalnya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, Indonesia memiliki banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada Cut Nyadin. Bagaimana perjuangannya? Simak bacaan berikut. Cut Nyadin adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun Tengku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Selanjutnya ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia
Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Lalu ada Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja ke-12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antara Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Kemudian ada Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan, pahlawan nasional sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri atau sekolah perempuan. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Setelah itu ada Silas Papare. Silas Papare adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya Sam Ratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kapiten Patimura. Bacalah kembali sejarah pahlawan Kapiten Patimura berikut ini. Kapiten Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Turtej di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Berikut sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Tiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. 6. Memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. 7. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 8. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Amati gambar dan baca teks berikut. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Dari semua penjelasan tentang Iskandar Muda dapat dituliskan dalam bentuk peta pikiran, yaitu nama tokoh Sultan Iskandar Muda. Perjuangan apa yang dilakukan? 1. Beliau berani melawan penjajah. 2. Beliau membangun militer yang kuat. 3. Aceh mencapai kejayaannya. Sikap apa yang bisa kita teladani? 1. Cinta tanah air. 2. Pantang menyerah. 3. Kerja keras. 4. Anti penjajah. Nah, bagaimana nih penjelasan dari Ibu Utari? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.